Selain membentuk tim pencari fakta, Polda Metro Jaya juga akan menggelar rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa UI yang tewas namun menjadi tersangka. Sementara itu keluarga korban melaporkan Polres Jakarta Selatan ke Ombudsman RI. Polda Metro Jaya akan gelar rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Atala Saputra. Rekonstruksi akan melibatkan semua pihak terkait agar pengusutan kasus yang melibatkan pensiunan Polri berjalan transparan. Kami berencana akan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebelumnya, atas arahan Kapolri, Polda Metro Jaya juga membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus. Namun keluarga Hasya mempertanyakan tujuan dibentuknya tim di saat polisi sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Namun kami mempertanyakan juga ini tugasnya apa, karena kan secara hukum acara pidana bahwa kasus ini kan yang kami ketahui terakhir sudah dihentikan seperti itu ya. Jadi kami mempertanyakan ini dalam mekanisme prosedur hukum acara pidana ini tugasnya untuk apa seperti itu. Dan komposisinya kan tadi dijelaskan internal dan eksternal ini bagaimana gitu kan. Dan hasilnya nanti untuk apa, seperti apa, karena kan dalam hukum acara pidana kita ketahui ini sudah di SP3. Keluarga Hasya juga melapor ke Ombudsman RI bersama tim kuasa hukum dan perwakilan Universitas Indonesia. Mereka melaporkan dugaan maladministrasi dan kesalahan prosedural Polres Jakarta Selatan dalam penanganan kasus yang menyebabkan kematian Hasya. Kasus kematian mahasiswa UI Hasya Atala Saputra akibat kecelakaan namun ditetapkan sebagai tersangka menuai kritik. Terduga pelaku yang menabrak korban adalah seorang pensiunan Polri berpangkat AKBP. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan peristiwa ini sudah bergabung bersama kami Esra Ambarita di Polda Metro Jaya. Esra, informasi yang kami terima rencananya besok akan dilakukan rekonstruksi ulang. Pukul berapa rencananya dan siapa saja yang akan dihadirkan? Iya, betul sekali Deta Stefan dan juga pemirsa, bahwa dari Kabid Humas Polda Metro Jaya baru saja mengirimkan pesan kepada kami bahwa nantinya akan digelar rekonstruksi terkait dari tewasnya mahasiswa UI bernama Muhammad Hasya. Namun untuk pukul berapa ini disebutkan masih fleksibel atau menyesuaikan pada hari esok dan belum ditetapkan pukul berapa dan nanti apakah akan melibatkan stakeholder yang memang terdiri dari tim gabungan pencari fakta, yakni yang terdiri dari tim eksternal maupun internal. Karena sampai sejauh ini Kabid Humas Polda Metro Jaya enggan menjelaskan secara komprehensif ataupun penggambaran bagaimana nanti rekonstruksi ini akan digelar. Namun kami dapatkan informasi sekali lagi bahwa akan digelar pada 2 Februari 2023 yang seyogianya ini dilakukan pada 31 Januari 2023 kemarin. Dan untuk diketahui kronologi ini bermula pada 6 Oktober 2022. Pada saat itu Muhammad Hasya hendak melintas dari arah Jagakarsa atau Jakarta Selatan hendak ke rumah kos temannya. Kemudian di saat yang bersamaan ada sebuah kendaraan tepat di depannya yang membelok ke kanan, sehingga kekagetan itu membuat Hasya harus melakukan rem dadakan dan tubuhnya pun oleng ke sebelah kanan. Dan saat yang bersamaan pula sebuah mobil yang diduga ini dari pihak kepolisian atau berpangkat AKBP Purnawirawan kepolisian ini pun melindas atau menabrak dari Muhammad Hasya hingga Muhammad Hasya pada saat yang bersamaan sebelum dilarikan ke rumah sakit ini tewas. Dan pada saat itu pun pihak keluarga menyayangkan langkah dari pihak kepolisian. Karena pada saat kasus ini terjadi, pihak keluarga justru atau melakukan laporan ke Jakarta Selatan, namun sudah ada laporan terlebih dahulu dari pihak kepolisian. Hal inilah yang memantik perhatian keluarga dan menyayangkan langkah kepolisian. Mengapa justru sudah ada laporan dari pihak kepolisian saat mereka belum membuat laporan ke kepolisian? Dari situlah pihak keluarga menuntut keadilan dari pihak kepolisian, karena mengapa anaknya langsung dijadikan sebagai tersangka meskipun ia sudah menjadi korban. Seharusnya dari pihak kepolisian, yakni terduga AKBP ini juga ditetapkan sebagai tersangka karena ia juga berada di TKP yang sama dengan Muhammad Hasya. Namun dari pihak kepolisian melalui nomor laporan polisi 585 menyebutkan bahwa kasus ini sudah ditutup karena yang disebutkan melanggar peraturan adalah Muhammad Hasya yang tidak berhati-hati selama di
perjalanan ataupun ketika berkendaraan di Jagakarsa. Dari hal tersebutlah pihak keluarga pun meminta keadilan dari sejumlah kepolisian dan kepolisian pun merespon agar membuka diskusi kembali termasuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang melibatkan semua stakeholder yakni dari pihak Kapolda, kemudian juga dari Polda Metro Jaya serta pihak transportasi dan hukum agar dapat memberikan keadilan kepada keluarga, khususnya keluarga Muhammad Hasya dan juga kepada terduga pelaku. Kembali ke Anda, Deta Stefani. Baik, terima kasih Esra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.